Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, ataupun selamat malam buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marvin Areli Sitepu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan teman-teman sekalian bagaimana cara membuat CRUD atau Create, Reading, Update, dan Delete pada aplikasi Exam, dan juga pembuatan localhost di MySQL. Oke, untuk sebelum kita mau mulai untuk langkah pertamanya, jadi untuk teman-teman sekalian mohon dipastikan dan dikonfirmasi bahwa ada aplikasi Exam di laptop atau di perangkat komputer teman-teman sendiri, supaya dapat mengikuti tutorial yang saya berikan. Nah, untuk saya sendiri, saya menggunakan Exam versi control panelnya versi 3.3.0 ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan ataupun bisa menggunakan versi yang lain ya teman-teman, yang menyesuaikan dengan perangkat laptop atau komputer teman-teman sendiri. Baik, jadi kita di sini akan menggunakan MySQL melalui command prompt juga ya teman-teman. Jadi langkah pertama, kita buka aplikasi Exam control panel kita. Oke, sudah kelihatan di layar. Nah, jadi karena kita menggunakan MySQL dan ingin membuat database di MySQL, jadi kita harus mengklik start di sini ya teman-teman. Bisa dilihat di layar. Jangan sampai lupa untuk mengklik startnya ya teman-teman, karena jika lupa, apapun yang kita buat dalam command prompt nanti tidak terjalan ya teman-teman, tidak bisa dibaca, dan bahkan tidak bisa membuat database sekecil apapun ya teman-teman jika tidak di start. Jadi jangan lupa di start ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita buka command prompt ya, bisa melalui Windows R, baru klik cmd enter. Nah, ini ya teman-teman command prompt kita. Jadi di sini kita akan membuat database melalui MySQL. Nah, sebelum kita membuat database di dalam MySQL, ya kita harus masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ada perintah-perintah tertentu supaya kita bisa masuk ke MySQL-nya. Nah, mohon disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi langkah pertama itu sebelum kita membuat database ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus masuk ke MySQL-nya tersebut. Oke, MySQL-nya tersendiri. Nah, untuk perintah masuk ke MySQL-nya, teman-teman boleh sambil mengikuti. Yang pertama itu kita ketik cd spasi c titik 2 baru slash cd titik 2 slash ketik exam baru slash lalu MySQL slash lagi bin, lalu teman-teman bisa langsung meng-enter ya teman-teman. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman boleh mengikuti perintahnya, yaitu seperti ini, supaya bisa masuk ke MySQL-nya. MySQL spasi garis penyambung U, lalu spasi root, lalu enter ya teman-teman. Nah, jika tampilan seperti ini muncul di layar laptop ataupun komputer teman-teman sendiri, berarti kita sudah masuk ke MySQL-nya. Di sini tertulis, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada MariaDB. Ini menyatakan kita sudah berhasil masuk ke MySQL-nya teman-teman, localhost MySQL. Sehingga pada di layar ini kita baru mulai bisa membuat database yang kita inginkan ya teman-teman. Jika tampilan tidak seperti ini, mungkin ada kesalahan dalam pengetikannya ini ya teman-teman. MySQL spasi garis miring U baru spasi root. Teman-teman harus menyesuaikannya dengan teliti ya teman-teman. Jangan ada yang sampai salah dari spasinya ataupun penggunaan huruf kecil, huruf besarnya, dan juga garisnya ini ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Oke teman-teman, jadi kita akan membuat sebuah database ya. Di sini saya buat database singkat, database untuk mencari atau menginput nama siswa dan juga kelasnya dan juga sekolah jurusan dia di dalam SMK-nya. Jadi langkah pertama teman-teman, kita ketik di sini create database
teman-teman boleh sambil mengikuti ya, database spasi sini kita buat db underscore siswa. Oke teman-teman, baru kita bisa, jangan lupa di setiap akhir perintah kita buat titik koma lalu enter. Nah, untuk apa? Supaya dia mengeksekusi perintah yang kita berikan. Jika tampilannya seperti ini, query OK, koma 1 row affected, ini artinya perintah teman-teman membuat database itu telah diterima dan telah dijalankan ya teman-teman. Jadi database yang bertulisan db underscore siswa ini telah dibuat. Nah teman-teman, jadi supaya kita masuk ke dalam database yang telah kita buat tadi, kita masukkan perintah use spasi db, lalu masukkan nama database yang telah teman-teman buat. Di sini saya buat database-nya namanya siswa, jadi saya input juga use db underscore siswa. Kalau teman-teman membuat dengan nama yang lain, maka harus teman-teman sesuaikan, baik itu dari huruf dan huruf besarnya, atau ada angka atau tidaknya, ataupun simbol, supaya dia tidak error ya teman-teman. Jadi harus sama persis seperti yang teman buat di awal. Jika seperti ini sudah, input juga use db siswa, baru jangan lupa titik koma dan enter ya teman-teman. Nah di sini udah tampilannya seperti ini ya teman-teman, berarti kita sudah masuk di database db underscore siswa ya teman-teman. Baik, mohon disimak untuk selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kita sudah masuk ke database yang telah kita buat. Di sini saya buat db underscore siswa, jadi kita sudah masuk ke database db underscore siswa ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat database tapi dia dalam berbentuk tabel ya teman-teman, singkat, supaya bisa pengguna nanti dapat menginput namanya dan juga nomor induk siswanya serta jurusannya di sekolah ya teman-teman. Singkat saja teman-teman. Jadi ini supaya teman-teman lebih mengerti cara membuat tabel dalam MySQL ya teman-teman. Mohon disimak ya teman-teman. Nah, jadi di sini perintahnya itu kita buat create table. Terserah teman-teman ya mau buat namanya apa, tapi perintahnya ini harus sama ya teman-teman untuk membuat tabelnya. Saya buat di sini create table siswa SMK. Oke, saya buat di sini create table siswa. Setelah itu teman-teman masukkan tanda buka kurung ya teman-teman, jangan langsung dieksekusi ya, titik 2 enter ya teman-teman. Teman-teman bisa buat tanda buka kurung baru klik enter ya teman-teman. Nah di sini muncul tanda panah. Nah tanda panahnya ini gunanya apa? Yaitu supaya kita bisa memasukkan perintah-perintah tabel yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi di sini saya mengetik ini ya teman-teman. Teman-teman boleh ikuti. Ini supaya primary key-nya dalam tabel yang kita buat nanti ya teman-teman. Boleh teman-teman ikuti juga. Jadi perintahnya itu ID, supaya memasukkan ID dari siswanya nanti. Lalu integer garis miring spasi auto, lalu underscore increment, lalu spasi primary spasi key ya teman-teman. Di sini teman-teman sekali lagi saya ingatkan, jangan langsung titik 2 enter atau mengeksekusi perintahnya, karena kita masih membuat tabelnya ya teman-teman, tidak langsung kita eksekusi. Jadi di sini cukup teman-teman klik koma ya, koma untuk supaya lanjut ke menu tabel selanjutnya, lalu klik enter aja teman-teman. Nah di sini saya mengetik tabel selanjutnya, saya buat nama gitu ya teman, supaya pengguna atau user nanti bisa menginput namanya. Oke, jadi di sini saya perintahnya seperti ini ya teman-teman, nama spasi varchar. Varchar itu kalau teman-teman tidak tahu, itu supaya dia bisa menginput data berbentuk huruf dan juga angka ya teman-teman. Itu varchar ya. Kalau integer itu kan bisa digunakan,
supaya menerima data dalam berbentuk angka. Nah, kalau seperti float juga supaya menerima data berbentuk bilangan desimal. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, varchar ini supaya dia bisa menerima data berbentuk huruf dan juga angka ya teman-teman. Ya, walaupun jarang sekali nama itu digunakan dengan angka ya teman-teman, tapi kita mengantisipasi, mana tahu ada gitu ya teman-teman, walaupun sangat langka gitu. Kita buat varchar, lalu kita buat buka kurung ini 100 misalnya teman-teman, atau juga bisa 50. Prediksikan aja misalnya nama orang itu paling banyak 50 karakter ya teman-teman. Itu makanya kita buat dalam kurungnya 50. Oke, habis itu setelah itu kita buat spasi. Perintahnya itu ini ya teman-teman, not null, double L baru koma. Nah, ini supaya tabelnya itu berurutan dan juga terbaca ya teman, tidak error ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa membuat not nullnya ini, nanti begitu teman-teman mau mengeksekusi dia muncul error gitu ya teman-teman, tidak bisa menampilkan database yang teman-teman buat ini. Nah, jika sudah, setelah saya buat tabel nama, saya juga mau buat tabel NIS ya teman-teman, nomor induk siswa. Ya, biasanya ini ada di setiap rapor ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya juga menggunakan varchar ya teman-teman, supaya sebenarnya saya bisa menggunakan integer atau supaya karena dia berbasis angka ya teman-teman, karena kan NIS itu biasanya berbasis angka. Cuman saya biar samakan aja rata semua, dan karena memang varchar ini sangat sering digunakan ya teman-teman dalam penginputan data seperti ini teman-teman. Kita anggap saja karakternya terbanyak nomor induk siswa itu 30 ya teman-teman. Jadi perintahnya NIS varchar dalam kurung 30. Baru jangan lupa klik mengetik not nullnya huruf kecil ya teman-teman, bukan huruf besar. Oke, habis itu karena ini saya anggap siswanya ini dalam SMK ya teman-teman, teman-teman boleh menyesuaikan. Saya buat di sini jurusan dia teman-teman, jurusan di SMK itu entah itu TKJ, entah itu RPL ataupun animasi dan sebagainya teman-teman. Boleh juga nggak mesti SMK komputer ya teman-teman, ada SMK tata boga, akuntansi dan sebagainya. Di sini saya buat jurusannya supaya dia bisa menginputkan jurusan yang telah dia daftar misalnya teman-teman. Oke, jadi perintahnya hampir sama sebelumnya. Ketik jurusan, baru varchar juga. Kita prediksi atau kita hitung maksimal jurusan itu ada 30 atau 40 karakter ya teman-teman. Jadi sini saya buat 40 karakter aja. Nah, ini saya anggap ini akhir dari tabel saya gitu teman-teman. Akhir dari tabel. Jadi setelah jurusan saya tidak ingin membuat tabel lain. Kalau teman-teman ingin membuat tabel lain, boleh dilanjutkan perintahnya. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, jika sudah baris terakhir, nah teman-teman boleh perintahnya jangan ditulis lagi atau jangan diketik lagi perintah not nullnya, karena ini yang terakhir. Ketika sudah seperti ini, teman-teman boleh langsung enter, baru tutup kurung, baru titik koma dan enter. Nah, ini begini tampilannya ya teman-teman. Boleh teman-teman lihat di sini tampilan bahwa database yang kita buat tentang tabel siswa telah berhasil ya teman-teman. Di sini ada kata query OK, 0 rows affected. Nah, jadi di sini tabel kita ini berhasil sempurna ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apabila perintahnya teman-teman ingin menyelesaikan tabelnya, nah di barisan terakhir itu tidak perlu mengetik perintah not null lagi ya teman-teman, langsung saja seperti ini, jurusan spasi varchar dalam kurung 40, langsung teman-teman enter aja, lalu tutup kurung lagi, baru teman-teman eksekusi di bawah ini ya teman-teman, titik koma enter. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah pasti bisa kita akses ya teman-teman. Untuk supaya kita bisa melihat tabel kita itu berhasil atau enggaknya ya teman-teman, teman-teman boleh masukkan perintah seperti ini ya, dsc spasi